bulan ini agar supaya teman-teman amalkan. Tabung amal saleh. Tabung amal saleh. Sebelum menabung harta. Tabung amal saleh sebelum menabung harta itu maksudnya adalah sering-sering melangkahkan kaki kita ke masjid terdekat. Sebelum nantinya Allah pantaskan kita untuk melangkah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tabung amal saleh. Ke masjid, majelis ilmu, sebarluaskan ilmu, hadiri kajian-kajian ilmu, majelis taklim, dan amal soleh lain gitu. Kalau kita belum bisa menabung harta, tabung amal soleh. Yakin. Suatu hari nanti Allah pasti perkenalkan kita untuk sampai ke Baitullah dengan izin dan taufik dari Allah. Amal soleh, share seluas-luasnya. Yang harus ditabung namanya amal soleh. Mas Wawan, barakallahu fikum. Mas Wawan Purwokerto, sehat, berkah, lancar segala masalah, Masya Allah. Dan semua teman-teman juga, barakallahu fikum. Terima kasih, Hola Pluit, Yati, Inaya, Kia Wifi, Wiwin Winarti, Mudriah Ragil, dan semua pihak yang belum bisa kami sebut satu persatu. Semoga Allah melancarkan rezeki sahabat semuanya, dilimpah curahkan segala kebaikan dan segala keburukan dihindarkan, dijauhkan, dan semoga Allah memuliakan dunia akhirat. Tadi apa itu? Tabung amal salih. Teman-teman, kalau saat kita hari ini nggak mendapati, Ustadz, saya mah buat makan aja bisa, udah alhamdulillah. Tabung amal soleh. Saya mah buat makan juga udah alhamdulillah. Tabung amal soleh. Karena harta pun belum tentu membuat kita sampai. Allah mah nggak manggil yang kaya. Banyak yang kaya juga belum berangkat haji, belum berangkat umrah. Ditanya, kenapa belum berangkat? Ntar dia masih hobi, meninggal dunia. Belum sempat berhaji, padahal motor mewah, mobil mewahnya ada puluhan unit. Jadi Allah tidak memanggil siapa yang kaya, tapi Allah akan memanggil siapa yang benar-benar jujur sama Allah. Kan kita tahu Nabi bilang apa kan? In tasdukillah yasduka. Kalau kamu jujur sama Allah, Allah benarkan kejujuranmu. Kalau kita jujur sama Allah, Allah tolong. Allah pasti tolong kita. Tapi kan berangkat ke sana butuh uang, Ustadz. Iya. Tapi apakah uang yang punya kita, ataukah ternyata Allah gerakkan lewat uangnya orang, atau uangnya siapa yang ternyata dia memberangkatkan kita, kan kita nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Ada sahabat Nabi, ini cerita nyata. Sahabat Nabi, mohon maaf, salah, bukan sahabat Nabi, tapi tabi'in. Sekali lagi, kami ralat tabi'in. Seorang tabi'in, masyhur, nggak kaya-kaya banget, tapi cukup. Beliau nih di kampungnya tuh punya power ya. Ya cukup lah, nggak kaya-kaya banget tapi cukup lah, cukup gitu. Terus beliau bilang gini, ayo semua sekampung saya, ayo kita berangkat haji. Ini tabi'in. Belum terlintas namanya siapa nih, kalau saya ingat saya spill. Seorang tabi'in. Ayo sekampung saya semuanya berangkat haji. Wahai fulan, gimana kita mau berangkat haji? Sudah aku siapkan untanya untuk kalian. Gimana biayanya? Udah nanti aja belakangan biayanya. Udah, sudah kusiapkan untuk haji. Kalian tinggal naik unta-untaku ini, sudah kupersiapkan perbekalannya beserta semuanya, perbekalannya lengkap. Jadi dia nyiapin untanya dan perbekalan di atas untanya. Naik tuh semua di untanya. Sampai dia ke Mekah. Wahai fulan, gimana nih pembayarannya nih? Kita mau bayar nih gitu. Udah, yang penting kalian udah perform haji. Masuk tuh ke Mina, lanjut Arafah, lanjut Muzdalifah, lanjut lagi ke tawaf ifadah, sa'i, tahallul, lalu lontar jumrah Aqabah, lalu ula wusta Aqabah, sampai nafarsani selesai. Wahai fulan, gimana nih, kami mau bayar kepada kamu nih, wahai fulan gitu. Pulang kalian ke rumah kalian masing-masing, kendarai lagi untaku, ayo kita pulang lagi nih. Kemudian tabi'in ini semua tuh satu, kalau bahasa kita satu kampung gitu, sampai ke kampungnya lagi, terus pada bertanya lagi, wahai fulan, berapa total biayanya? Sudah kuniatkan untuk mencari ridho dan wajah Allah, dan tidak perlu diganti untuk kalian haji. Jadi tabi'in ini berangkatin haji orang sekampung. Allahu Akbar. Udah jalan dulu, biayanya gimana? Gak usah mikir biayanya. Udah jalan dulu, biayanya gimana? Udah gak usah mikir biayanya. Wukuf di Arafah, hai fulan, saya takut nih punya hutang sama kamu. Udah gak usah mikirin, sekarang banyak doa di Arafah. Di Muzdalifah, wahai fulan, gimana nih, kami mau bayar nih, takut gimana? Udah sekarang kamu fokus aja ibadah dulu. Sampai pulang
Begitu mau ditanyain, wahai fulan, berapa total biayanya kami pergi haji nih sekampung, gitu. Beliau bilang, sudah aku niatkan karena Allah, nggak usah diganti. Masya Allah, luar biasa para tabi'in, tabi'in, orang-orang yang punya niat, punya azam. Mudah-mudahan yang nonton tayangan kami di Subuh Syuruk ini, ya Allah, takdirkan beliau-beliau semua dan seluruh kaum muslimin, ya Allah, bukan hanya menjadi orang yang pergi haji atau berangkat umrah, tapi jadikan kami semua adalah orang yang menghajikan banyak orang dan mengumrahkan banyak orang, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, doanya mah harus sadar diri, Ustadz. Justru Nabi bilang, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalian kalau berdoa, sa'altumullah, kalian kalau minta sama Allah, minta surga firdaus. Minta surga firdaus. Jadi yang ngajarin kita berdoa yang baik, yang bagus, itu Nabi. Gak apa-apa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah Allah belum memanggil kita untuk berhaji, berumrahlah di bulan Ramadan. Nabi pernah bilang suatu ketika, kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan fa'tamiri. Kalau datang bulan Ramadan kepada kalian, berumrahlah kalian. Karena umrah di bulan Ramadan ta'dilul haji ma'i. Atau dalam riwayat lain, umrah fi Ramadan ka haji ma'i. Karena umrahnya kalian di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku, kata Nabi. Semoga Allah mudahkan kita umrah di bulan Ramadan bersama-sama, insya Allah. Cerita lagi, teman-teman. Ada seorang tabi'in, ini kisah tabi'in ya. Ada seorang tabi'in yang mulia, beliau namanya Imam Hasan Basri. Terkenal zuhud, ilmunya dalam, tajam analisanya, Hasan Basri. Suatu hari pemuda datang sama beliau meminta nasihat tentang dunia dan semua godaan-godaannya. Dunia ini menggoda kan? Coba jawab jujur, dunia menggoda atau enggak? Dunia menggoda atau enggak? Menggoda ya? Jelas menggoda. Sangat menggoda. Udah punya satu rumah cukup enggak? Mau punya rumah yang kedua? Udah punya satu motor cukup nggak? Mau punya motor yang kedua? Udah punya satu mobil cukup nggak? Mau punya mobil yang kedua? Udah punya satu perusahaan cukup nggak? Mau punya perusahaan yang kedua? Ingat kata Nabi SAW, sesungguhnya anak Adam itu kalau diberi satu gunung emas, maka dia akan meminta gunung emas yang kedua. Udah punya gunung emas yang kedua, dia akan meminta yang ketiga. Udah punya yang ketiga, meminta yang keempat. Kata Nabi SAW, terus dia seperti itu sampai nanti mulutnya tertimbun tanah, baru berhenti. Dunia itu menggoda banget. Lalu anak muda ini nanya, ya Imam, apa nasihat Anda tentang dunia yang selalu menggoda? Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, wahai anak muda. Yang nanya ini masih muda, by the way. Masih muda. Wahai anak muda, jauhilah dunia ini oleh kalian, karena dunia hanyalah sebuah tempat persinggahan. Tidaklah engkau melihat bagaimana orang-orang meninggalkannya setiap saat? Dunia seperti ular, lembut saat disentuh, tetapi sekali terpatuk, patukannya penuh racun yang mematikan. Teman-teman dirahmati Allah, jangan juga sikapin ini dengan pandangan yang pesimistik. Itu nggak boleh juga ya, karena Islam itu ngajarin optimis. Maksudnya itu jaga jaraklah dengan dunia itu, maksudnya jangan sampai kita hanyut terbawa. Tadi beliau memperumpamakan seperti ular. Ular itu berbahaya atau enggak? Berbahaya. Beracun atau enggak? Rata-rata ular beracun. Tapi jangan kasih ular ini pada anak kita. Kasih ular kepada pawangnya. Pawang-pawang ular itu siapa? Orang beriman. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Kan dunia ibarat ular, kata Imam Hasan Basri kan tadi. Maksudnya ibarat berarti gimana tuh? Ya ular itu jangan dikasih sama orang awam. Nanti dipatuk beracun mematikan. Ular harus ada di tangan pawangnya. Ibaratnya
dunia memang harus dalam genggaman orang yang salih. Teman-teman kan semua salih. Genggam agar dunia itu dipegangan tangan yang salih. Genggam, gak apa-apa. Kata Nabi SAW, ini satu hadis yang saya rasa teman-teman. Silakan di screen video disebarluaskan. Satu hadis yang kata Nabi SAW, ni'mal malu salih li rajulis salih. Sebaik-baiknya harta harus ada di tangan orang beriman. Sebagus-bagusnya harta, dia harus digenggam orang bertakwa. Jangan biarkan yang megang yang gak bertakwa. Yang megang tuh orang yang salih. Kenapa? Karena orang salih itu akan membawa hartanya pada dampak-dampak yang baik dan kemaslahatan. Karena orang salih tahu dunia cukup di tangan, di hati jangan, di hati hanya ada Allah. Itu kan perkataannya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Dunia biar di tangan, di hati jangan, di hati hanya ada Allah. Makanya tadi Nabi bilang, ni'mal malu salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta tangan orang yang bertakwa. Jadi apa tuh di tangan orang bertakwa? Jadi kemaslahatan. Di tangan orang yang salah, membahayakan. Jadi bukan juga ini kalimat kuatnya Hasan Basri dipandang sebagai, yaudah kita nggak usah ngejar dunia. Enggak, bukan gitu. Dibalik mindsetnya. Kejar dunia, tapi bukan untuk menggilainya, tapi untuk kedudukan kita di akhirat nih. Karena kedudukan kita di surga nanti itu tergantung kedudukan kita di dunia sekarang kan. Maksudnya adalah kan tempat kita di akhirat nanti tergantung amal saat di dunia sekarang. Ya. Maka niatkan semuanya karena Allah. Ya Allah, kalau Engkau titipkan harta ini kepada kami, bismillah, kami tahu kemana kami alokasi. Kami pos. Ada harta A untuk posan B, untuk perihal C, amal jariah D. Harta tuh powernya bukan main. Semoga Allah takdirkan kita semua jadi orang yang paling banyak zakatnya, paling banyak menghajikan orang, paling banyak mengumrahkan orang. Amin ya rabbal alamin. Imam Hasan Basri suatu ketika melihat jenazah dibawa ke kuburan. Lalu beliau teringat perjalanan ke kuburan adalah awal perjalanan menuju akhirat. Dan aku tidak tahu apakah aku akan selamat atau tidak. Ya Allah. Beliau sesalih itu yang masih bisa mengucap begitu. Padahal beliau guru-gurunya kan sahabat Nabi ya. Beliau bilang, aku teringat perjalanan ke kuburan adalah awal perjalanan menuju akhirat. Itu gerbang kita tuh. Mati itu gerbang awal. Teman-teman jangan takut mati mah wajar ya, cuman jangan melulu dipikirin gitu, dipersiapin aja. Mati mah pasti mati. Dah, saya mah juga pasti mati. Nanti teman-teman pasti dengar kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Irfan Rizky Nuryanto bin Yanto bin Ramin bin Sirin bin Abdullah. Telah berpulang dunia. Pasti teman-teman bakal dengar kok satu hari. Kematian itu kepastian. Tidak perlu kita takutkan berlebihan, tapi yang harus dilakukan adalah persiapan. Segera persiapkan. Karena kematian itu hal yang paling dadak. Dia sehat? Enggak. Tetap meninggal aja. Dadak banget. Ini sekelas Imam Hasan Basri lo bilang, saya nggak tahu saya selamat atau enggak. Duh, gimana lagi Irfan? Kita gimana? Apa kabar kita nih? Karena masih ada waktu, ya udah persiapkan aja. Persiapkan, kan masih ada waktunya. Semangat. Ayo persiapkan. Hari ini mau ngapain? Ya mau berbekal buat mati nanti. Wis. Gimana coba. Hari ini apa kegiatannya? Lagi berbekal aja. Persiapan buat mati nanti. Masya Allah. Mantap gak kayak gitu? Lagi sibuk apa? Kan biasanya nanya gitu ya orang. Sekarang sibuk apa? Jawab aja. Sibuk lagi persiapan buat bekal kematian. Mantap. Harta pakai untuk beramal salih, kendaraan libatkan. Pokoknya sekarang semua apa yang Allah titipkan ke kita tuh pakai semua buat beramal salih. Semuanya semampunya.
Yang harta-harta, kuasa-kuasa, jabatan-jabatan, tanda tangan, ilmu dan ilmu. Salah satu alasan kenapa kajian subuh syuruk adalah, kan teman-teman nanya, ini kajian, kenapa sih kajian subuh syuruk? Mungkin sebagian yang nanya. Sebenarnya pertama alasannya, saya itu diajarin konsisten sama teman-teman semua. Yang konsisten mah bukan saya, teman-teman semuanya konsisten. Saya mah diajarin sama hadirin semua. Hadirin konsisten, dan saya kan belajar. Ya Allah, hadirin konsisten, saya juga lagi belajar konsisten. Walaupun kadang malas mah ada, jelas ya. Yang kedua, mudah-mudahan ini jadi umur kedua kita bersama. Besok mati, sholat, saya tahu sholatnya gimana. Sedekah, aduh saya tahu nominal sedekah saya itu gak seberapa. Puasa, aduh tahu puasa-puasa kami itu kayak apa. Terus ngandelin umroh, ngandelin haji, ya kita tahu lah. Kadang-kadang kan gak semua punya kesempatan berumroh, gak semua punya kesempatan berhaji. Tapi kalau cuma modal share doang mah kayaknya mudah gitu. Kalau cuma modal share. Tapi kan kita panen pahalanya besar ya, kata Nabi, siapa yang nge-share kebaikan, mandala alal khair kafa'ili, dia panen pahala seperti orang yang melakukan. Tapi kalau nge-share mah kayaknya gampang, ringan, kayaknya kita semua bisa. Itu aja jadi pahala andalan, itu aja jadi amal andalan. Wal baqiyatus salihatu 'inda rabbik thawaban wa khairun amala.